Menjadi aktivis merdeka adalah sebuah persembahan karya tulis seorang perempuan asal Sulawesi Selatan, tepatnya Desa Pelali, Kabupaten Enrekang, yang bernama Nur Jannah atau disapa Jen. Dia aktif dalam berorganisasi, baik organisasi pergerakan ataupun himpunan mahasiswa Islam. Dengan bermodalkan semangat, doa, dan restu orang tua, menjadikannya pribadi yang teguh dalam berprinsip untuk menebar kebermanfaatan. Karya tulis ini adalah sekumpulan perjalanan panjang menjadi seorang aktivis yang menyelami problematika proses perjuangan, bahwa untuk menjaga integritas dan idealisme dalam menjunjung tinggi kebenaran, maka kemandirian dan komitmen adalah kunci dalam perjuangan. Aktivis harus merdeka menentukan hidupnya. Baginya, menanam nilai maka akan mengakar pada sendi kehidupan. Itulah mengapa aktivis harus merdeka agar kokoh berdiri di barisan pertama tanpa tendensi kepentingan sepihak. Dalam karya tulis ini termuat subbab Gadis dari Balik Bukit, Lupa Jalan Pulang, Kisah Kopi Jen, Orasi di Titik Aksi, Kebenaran adalah Jalan Sunyi, Bagai Sayap Patah, Ambisi Mengalahkan Cinta, Misteri Tawaran Jadi Anak Angkat, Bencana sebagai Pembuka Mata, Komitmen dan Integritas, Tuntutan Kreativitas. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjadi teladan dan sumber pembelajaran tak berkesudahan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan perjuangan kita untuk terus belajar, bergerak, bermakna, dan menebar kebaikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Irwan Hidayat di channel Rumah Institute. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini saya kedatangan tamu kehormatan. Tentu bagi perempuan khususnya HM Iwati pasti kenal dan itu tidak asing. Siapakah beliau? Coba kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Kak Jen? Alhamdulillah sehat dek. Kemarin sempat sakit ya Kak Jen ya? Sempat diuji. Sempat diuji ya. Berarti itu tanda-tanda Allah masih sayang kepada Kak Jen. Betul. Nah, diskusi tentang perihal womanpreneur Kak Jen. Mungkin kita ketahui bersama ketika feedback ke belakang, siapa sih yang nggak kenal, siapa yang tidak kenal beliau. Sosok juga mantan Menteri Kelautan dan juga beliau salah satu pengusaha. Salah satu pengusaha. Nah, ini salah satu juga partner, salah satu patokan contoh bagi perempuan. Nah, hari ini mungkin khususnya wabil khusus di HM Iwati tentunya harus tidak kalah hebat juga, tentunya harus bisa memberikan terbaik untuk memberikan kontribusi kepada negara dan bangsa ini. Nah, mungkin apa sih yang menjadi Kak Jen juga tertarik di dunia womanpreneur ini? Pertama saya ucapkan terima kasih ke Rumah Institute atas undangannya. Saya sangat apresiasi dengan kreativitas anak muda karena berbagi ilmu itu banyak cara, termasuk salah satunya seperti ini. Saya mohon maaf, harusnya udah minggu yang lalu saya ngisi, tapi karena kondisi kesehatan sehingga kemarin saya kembali beraktivitas. Paling pertama saya hubungi adalah Rumah Institute bahwa saya memenuhi janji saya. Saya ingin berbagi pengalaman pengetahuan kepada teman-teman pemirsa dimanapun berada.
Nah, kalau berbicara tentang womanpreneur atau perempuan pengusaha, saya pikir kita melihat pada kondisi pandemi dulu. Kondisi pandemi ini sisi positif dan sisi negatifnya ada. Jadi saat kondisi pandemi, betul-betul orang semua beralih fungsi. Yang awalnya tidak bisa masak, bagaimana caranya supaya dia masak dan dia jadikan sebagai bahan jualan mulai dari online di rumah. Itu sangat banyak yang muncul pengusaha-pengusaha baru gitu. Termasuk saya tertarik dunia bisnis itu karena saat pandemi. Jadi di saat pandemi benar-benar memicu saya untuk bagaimana supaya survive, bertahan di Jakarta dengan kondisi yang orang nggak bisa bergerak. Disitulah awal mulanya, oh ternyata pandemi ini bagi yang mampu mengambil peluang itu satu sisi memanfaatkan, di sisi lain bagi yang terlena dengan keadaan ya dia terbawa dengan arus. Dan kebangkitan bisnis saya itu mulai di saat pandemi, mulai dari rumahan, akhirnya saya buka lapak di Tugu Proklamasi. Setelah itu karena memang kondisi pandemi yang level kedua, nggak bisa jualan di pinggir jalan, saya akhirnya membulatkan tekad untuk menyewa tempat. Menyewa tempat yang memang udah nggak capek. Di situ kita buka, di situ kita tutup gitu loh. Di situ muncul semua, muncul. Dan bagi saya jika kita hari ini mengaku sebagai aktivis, sangat banyak potensi yang bisa kita lakukan. Jadi mindset untuk berwirausaha itu jangan hanya karena mindset modal dulu, tapi mulai dari mindset karena berjejaring, mindset modal gagasan. Kita punya gagasan untuk berdialektika sehingga kita mendapatkan modal kepercayaan. Kemudian modal sosial yang sudah kita lakukan. Terakhir ya tentu kita punya butuh modal juga tapi nggak banyak-banyak amat. Karena itu saya berani bilang karena saya melakoni dengan hal seperti itu. Dan bagi saya aktivis bukan hanya sekedar HMI Kohati tapi aktivis Cipayung Place. Hari ini yang perlu diperlihatkan itu adalah contoh dulu. Contoh dulu, ya. Jangan membawa gagasan kepada senior-senior. Karena mereka sudah muak dengan segala gagasan kita, segala konsepsi kita. Tapi ketika udah mereka memberikan modal, kita nggak tahu apa yang mau kita lakukan. Sehingga modal itu habis nggak ada kejadian. Iya. Nah hari ini kita putar, hari ini kita balikkan. Kita perlihatkan contoh. Dengan sendirinya, misalnya saya di Tugu Proklamasi, abang-abang datang, "Dek, tendamu berapa?" Harganya sekian bang. Pesan lagi ya, aku yang nanggung. "Dek, motor PR-mu berapa?" Pesan lagi ya, gitu loh. Akhirnya dengan akumulasi seperti itu karena mereka lihat contoh konkret, mereka siap menginvestasikan. Oh, adik saya ini sungguh-sungguh benar, gitu loh. Kira-kira itu untuk ininya ya, untuk langkah awalnya. Yang kedua, saya pikir dengan segala potensi kita sebagai aktivis hari ini itu sangat banyak ya. Saya mungkin mas kalau nggak cerdas memanfaatkan segala peluang yang ada, mungkin saya udah lama juga ambil ransel lalu pulang kampung. Kita punya sejarah cerita bahwa bertahan di masa pandemi di Jakarta itu sesuatu yang luar biasa. Betul sekali. Saya pikir banyak ketua-ketua bidang di PBHMI, di organisasi-organisasi lain yang tidak mampu bertahan, dia memilih pulang kampung. Itu banyak, datanya ada. Dan kami itu memilih untuk tinggal. Memilih untuk tinggal bagaimana bertahan dengan cara yang terhormat gitu. Dan di saat pandemi itulah mas, orang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi alhamdulillah warung saya justru dikontrak dengan relawan BNPB selama 1 minggu itu.
pasti memproduce makanan selama 400 dos 1 minggu. 1 minggu itu. Iya. Dan itu berarti Kak Jen ini mulai sangat produktif berwirausaha ini semenjak pandemi ya? Iya. Saya bangkit berbisnis itu saat pandemi. Iya. Gimana itu ceritanya Kak Jen? Jadi ya pandemi itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya awalnya melihat potensi bahwa saya ini orang Sulawesi Selatan, jumlah orang Sulawesi Selatan yang ada di Jakarta sangat banyak. Sehingga makanan khas itu pasti dirindukan oleh orang-orang. Bayangkan di saat bulan puasa, satu sore itu saya bisa dapat 950.000 satu sore. Iya. Satu sore. Dan itu besok udah mulai, Mbak Jen saya order ya sekian porsi, tolong kirim ke sini. Itu dalam setiap harinya 900.000. Iya. Yang itu didapatkan. maksimal 950.000 per sore. Itu sudah Di saat bersih. bulan puasa ya, itu udah bersih. Oh, sudah bersih dalam Iya. satu hari. Satu hari. Oh, lumayan itu ya. Lumayan. Nah, iya. Di situ saya benar-benar oke. Dan berbisnis itu punya tantangan tersendiri. Punya tantangan. Sampai benar-benar saya harus kembangkan ke sini lagi. Saya harus kembangkan ke sini lagi. Saya harus kembangkan ke sini lagi. Dan itu kita punya semangat tersendiri. Saya kadang benar-benar di saat orang mulai tertidur jam 3, saya udah di pasar. Udah di pasar tawarin ikan, udah di pasar tawarin ayam. Dan itu paling enak Mas kalau memang orderan catering. Iya. Saya sampai bergerak pada Jumat berbagi. Itu banyak yang tiba-tiba Mbak Jen, saya titip ya Jumat berbagi saya 100 dos hari ini. Pakai komunitas apa itu? Saya namanya Warung Barokah. Warung Barokah. Iya. Iya. Saya ada tim memang. Ada tim yang untuk masak, ada ya tim yang bagi-bagi. Iya. Jadi berbisnis itu nggak bisa sendiri. Betul. Maksimal 3 orang, kalau lebih juga nggak efektif. Jadi satu memang yang bagian untuk dapur, satu bagian marketing, satunya bagian manajemen. Nah, ini mungkin salah satunya juga sangat menarik nih, Bunda. Karena apa? Ini kan Kak Jen ini sudah sebagai pelaku toh. Iya. Pelaku atau berwirausaha. Mungkin apa sih yang harus kita lakukan? Tipnya apa saja gitu? Yang paling pertama itu ya mindset untuk memulai dulu. Mindset memulai. Iya, mindset untuk memulai. Karena kalau kita nggak berani untuk memulai, ya gimana mau mengevaluasi? Jadi jangan tunggu sampai benar-benar kita punya modal 40 juta baru memulai, jangan. Itu nggak akan mulai-mulai. Jadi jalan aja, kekurangannya itu akan tertutupi. Oh, kekurangan saya di sini lagi. Oh, kekurangan saya di sini lagi. Misalnya kayak saya belum punya sewa ruko yang luas, tapi saya udah berani beli alat kopinya. Jadi jangan nunggu sampai semuanya setel baru memulai. Mulai aja dulu, mulai. Dari hal kecil lah. Iya. Jadi Kak Jen itu bermodal apa untuk di awal untuk memulai itu? Kalau saya hitung-hitung semua dengan freezer saya, karena itu kan untuk nampung ikan, untuk simpan ayam, itu freezer ya lumayan juga deh, harga 3 jutaan. Peralatan kompor saya itu saya udah pakai 3 kompor. Peralatan pancinya itu udah ada yang bisa masak 100 dos, ada yang bisa 150 dos. Jadi ya lumayan juga ternyata dengan alat-alat itu. Tapi kan dalam berbisnis itu ada aset yang memang tidak terhitung, yang itu continue, ada yang kemudian habis pakai. Ya. Jadi kita harus pandai, ini masih hitungan modal saya. Dan ketika misalnya ininya habis, ya nggak masalah karena kita punya aset yang tertinggal ini, dan itulah modal. Nah ini Kak Jen, apalagi dan juga ini terjadi terhadap saya pribadi, mungkin juga untuk teman-teman yang lain juga terjadi tentang apa yang sudah saya hadapi. Nah ini Kak Jen, salah satu yang terjadi pada saya pribadi ini kan yang pertama kan ketika saya mau berbisnis
pikiran saya ini selalu uang terus kan Jen. Nah itu yang mungkin gimana itu solusinya? Itu tadi yang saya bilang bahwa berbisnis itu nggak selamanya di mindset duit. Kalau mindset itu yang dibawa itu nggak akan jalan. Jadi kan ya itulah kita aktivis itu mampu berdialektika sehingga meyakinkan apa yang kita bisa hari ini fasilitasi orang, itulah modal kita. Misalnya ya hari ini saya punya kolega yang memang benar-benar dia punya pabrik beras. Dan saya cuma memasarkan 1 ton kali 200 perak buat saya itu lumayan banget. Saya punya mitra yang memang punya legacy untuk TOEFL dan itu udah bermitra dengan saya, udah tanda tangan MOU. Sehingga saya bisa melakukan aktivitas kapanpun dimanapun saya berada. Lagi-lagi modal kepercayaan. Luar biasa. Ini mungkin salah satu motivasi untuk perempuan ya. Salah satunya mungkin apa yang harus kita lakukan ini untuk perempuan-perempuan khususnya di seluruh Indonesia, Nusantara. Nah ini lagi-lagi Nusantara, ini ke ibu kota Nusantara, ingat ke ibu kota baru saya. Nah mungkin apa yang harus buat motivasi untuk perempuan hebat ini seluruh Indonesia ini? Ya, saya pikir hari ini legalitas kebijakan yang pro terhadap perempuan sangat banyak. Kalau kita kupas secara kebijakan, mulai dari SIDAU itu ada penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Kemudian kita turun lagi ada instruksi presiden tentang pengaruh utama gender. Kemudian kita turun lagi ada tentang PRT itu sendiri. Kemudian kita masuk pada ranah politik itu ada kuota 30% untuk perempuan. Kita masuk pada sisi praktisi hari ini. Saya pikir Indonesia pernah dipimpin oleh perempuan. Saya pikir hari ini gubernur ada seorang perempuan, wali kota, bupati ada seorang perempuan. Wilayah-wilayah strategis itu sudah sangat banyak perempuan. Ayo kemon, kita mampu nggak mengambil sisi positif daripada orang-orang ini yang sudah menjadi corong perubahan untuk perempuan sendiri. Itu sudah sangat banyak. Ini hari ini ya, misalnya saya kasih contoh Mas, dalam forum sebesar apapun, saya biarkan dulu semua laki-laki bicara. Di saat tidak ada perempuan saya lihat berbicara, saya akan angkat tangan. Moderator kota 30%. Dengan sendirinya dia otomatis. Oh iya silakan Mbak. Apa maksudnya kota 30% itu? Ya kan kita ada kesetaraan Pak. Oh iya. Dalam forum jangan kamu cuma laki-laki doang. Iya. Tapi ada hak perempuan, ada hak suara perempuan juga. Gitu loh. Nah, jadi sekarang kalau Kak Jen, ini boleh jujur-jujuran ya, ya Kak Jen. Kalau Kak Jen saya boleh tanya, apa mau politisi, apa mau akademisi, atau apa ini Kak Jen? Yang paling nampak di depan mata kita. Kalau saya hari ini jujur deh, saya bergerak pada bisnis. Bergerak? Pada bisnis. Bisnis ya. Karena bagi saya kita harus punya modal, kita harus mampu memandirikan diri, baru kita berbagi ke orang. Iya. Kalau kita sendiri nggak berdaya, gimana mau membantu orang lain? Betul. Ketika semua kita sudah terpenuhi, ketika kita sudah mampu bantu orang, saya pikir jalan terjun terakhir adalah politik. Karena kebijakan semua lahir itu adalah di politisi. Sehingga siapa yang masuk ke dalam, perspektif itu pula lah yang keluar. Betul. Dan bagi saya tidak akan pernah mencoba-coba ketika saya belum survive secara kemandirian ekonomi saya. Makanya buku saya itu Menjadi Aktivis Merdeka. Itu judulnya berat, tapi saya berani mengambil karena penuh dengan rentetan sejarah, penuh dengan rentetan perjalanan saya yang memang saya tidak bisa ngolah senior, tetapi kemudian dengan gagasan lah kemudian saya mampu bermitra. Saya menawarkan gagasan abang,
saya punyakan sebegini. Kira-kira di bidangnya abang apa yang bisa disinergikan? Dari situlah saya bisa membuatkan forum dari forum ke forum sehingga benar-benar saya survive. Survive. Iya. Andaikan saya juga terkonfirmasi ngemis kemana-mana, pasti judul buku itu bagi saya berat. Menjadi aktivis perempuan. Merdeka. Menjadi aktivis merdeka. Menjadi aktivis merdeka. Iya. Itu sudah terbit ini? Udah. Sudah terbit ya? Udah. Apa Itu sudah udah. dibedah itu? Kenapa? Sudah dibedah? Udah 1 tahun yang lalu itu. deh. Sudah. Ternyata padahal rumah institut ini sudah siap memfasilitasi. Ya. Nah mungkin ini yang terakhir, Kak Jen. Ini kan Kak Jen apa yang sudah diceritakan dari tadi ini sangat menarik sebenarnya, sangat menarik, dan saya pribadi sebagai host CEO dari Rumah Institut juga terinspirasi karena dari jiwa saya ini tidak ada pikiran menjadi pengusaha. Nah justru ini saat saya sharing-sharing dengan Kak Jen juga ikut tertarik berbicara tentang pengusaha. Nah, tentu itu nanti kita diskusikan di luar kopi, di luar aja. Yeah. Nah, mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Kak Jen tentang dalam bergerak, saya selalu punya prinsip memulai sesuatu dari niat yang baik, dari hal yang kecil dengan cinta yang besar. Apapun itu pekerjaannya, apapun kita dalam hal sosial, ketika kita mencintai, maka semuanya itu bernilai ibadah gitu loh. Jadi kita bergerak tanpa tendensi sesuatu. Ya kan semua orang punya milestone ya dalam perjalanannya. Ada yang mau ke A, ada yang mau ke B, ada yang mau ke C. Dan kita nggak boleh terpaku pada satu segmen. Ketika A gagal, berarti kita harus berputar ke B. Sehingga kita ya produktif terus gitu loh. Dan saya pikir tidak ada alasan untuk kita tidak berbuat baik kepada siapapun. Dalam kondisi apapun, sepanjang kita masih bisa bangkitkan kepala, maka ayo, karena sebaik-baik manusia adalah dia yang mampu memberikan manfaat kepada manusia yang lain. luar biasa, luar biasa. Itu sih, Dek. Iya, siap. Terima kasih banyak Kak Jen sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah Rumah Institut ini. Siap. Berbagi informasi, Siap. berbagi pengalaman, dan juga berbagi pengetahuan. Siap. Tentunya sangat menarik ini kalau kita diskusikan lebih lanjut. Ya. Nah, dan sekali lagi saya ucapkan terima Siap, kasih Dek. banyak Ya. Kak Jen sudah meluangkan waktunya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.